Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rutua Agustina Sitanggang, mahasiswa semester 3 STKIP Widya Yuwana Madiun. Dan pertama tentang hal apa saja sih yang menjadi penghambat itu? Nah, responden pertama menjawab bahwasanya pengurus gereja kurang bisa merangkul dan mengayomi para jemaatnya serta kesadaran umat kurang untuk melaksanakan ibadat, di mana secara garis besar mereka mengatakan bahwasanya ibadat itu bukan prioritas mereka. Nah, sedangkan responden kedua mengatakan bahwasanya hampir sama dengan responden pertama, bahwa dia mengatakan kurangnya pemahaman tentang gereja. Mereka kurang memahami apa sih makna dan arti dari pemahaman atau ajaran dari gereja itu. Nah, dari respon ketiga saya salut bahwasanya dengan pengamatannya itu saya menggarisbawahi bahwasanya dia lebih paham dan teliti dalam mengamati umatnya, di mana dia mengatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang misi gereja yang dikerjakan pemimpin gereja. Yang kedua itu pemuridan dari gereja itu yang sangat lemah, tidak menimbulkan kasih di dalam persekutuan umat Tuhan, serta pandangan hidup yang mengalami transmigrasi. Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa saya dapat melihat jawaban dari beberapa responden itu mengenai penghambat pertumbuhan gereja itu sangat berpengaruh besar untuk pertumbuhan iman mereka, karena mereka lebih dominan ke dampak negatifnya saja pada pasca pandemi ini. Dan di sini saya menghimbau kepada pengurus gereja lebih menguatkan, lebih menekankan pada proses pelayanan gerejanya itu, supaya para umat atau jemaat itu semakin dekat dengan Tuhannya, serta meningkatkan keaktifan atau aktif dalam kegiatan yang telah diselenggarakan atau telah disediakan gereja. Nah, yang pertanyaan kedua itu adalah apa sih penyebab terjadinya perpecahan di tengah jemaat Santo Bonaventura itu? Nah, responden pertama menjawab bahwasanya jemaat kurang puas dengan kinerja para pengurus gereja atau pelayan pastoral yang ada di gereja tersebut, dan juga mereka lebih memisahkan diri atau tidak dapat memisahkan permasalahan pribadi dan juga permasalahan dalam gereja. Nah, mereka mencampur adukan, ujung-ujungnya mereka bingung sendiri mau menjalankan yang mana terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah yang seperti apa dulu. Nah, responden kedua mengatakan bahwasanya itu sangat miris, saya melihat itu sangat miris bahwasanya dia mengatakan bahwa lebih mengutamakan uang di dalam melayani gereja, itu sangat parah. Nah, lalu yang responden ketiga mengatakan bahwasanya adanya keegoisan setiap jemaat. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kelompok atau kegiatan dalam gereja. Terlalu serakah dan tidak mementingkan atau memprioritaskan pelayanan gereja. Nah, berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwasanya dapat saya lihat jawaban dari beberapa responden itu mengenai penyebab terjadinya perpecahan dalam jemaat ini. Saya bisa melihat bahwasanya tugas dari seorang pelayan pastoral ini sangat kuat, sangat erat dalam mengayomi mereka, mengajak para jemaat supaya mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan ingin lebih mementingkan kehidupan menggereja daripada kehidupan pribadi masing-masing. Dan paling utama itu adalah mengutamakan atau mencari harta surgawi daripada harta duniawi yang bersifat sementara. Nah, pertanyaan ketiga itu adalah kebutuhan apa sih yang dibutuhkan jemaat Santo Bonaventura pada pasca pandemi? Nah, responden pertama menjawab bahwasanya dia mengatakan bahwa bantuan moral kepada keluarga yang telah kehilangan anggota keluarga pada saat pandemi, dan juga memberi bantuan berupa materi kepada umat yang kena dampak pandemi yang benar-benar membutuhkan atau tepat pada sasaran, serta memberikan bantuan pendidikan terhadap siswa atau mahasiswa yang benar-benar membutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, responden kedua mengatakan bahwasanya itu kebutuhan yang dibutuhkan jemaat pada saat itu pada pasca pandemi itu adalah kebutuhan primer dan sekunder untuk keberlangsungan hidup. Nah, sedangkan responden ketiga mengatakan bahwasanya
mereka lebih mementingkan atau memberikan bantuan berupa makan serta obat-obatan bagi yang terkena COVID, memberikan bantuan seperti sembako dan juga pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta pinjaman tabung oksigen bagi mereka yang membutuhkan, dan juga poli online atau pelayanan konsultasi dokter melalui online. Nah, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat jawaban dari beberapa responden mengenai kebutuhan umat mau mereka dirangkul dan diayomi oleh para pelayan gereja. Mereka maunya para pelayan gereja itu lebih mendekatkan diri kepada jemaat supaya mereka sama-sama mengembangkan jemaatnya itu dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan itu, mereka juga harus dengan ikhlas dan niat dalam hatinya serta sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menerimakan bantuan yang mereka butuhkan itu. Nah, karena di balik mereka juga banyak orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan pada pasca pandemi ini dan juga sebelum pandemi ini. Nah, maka dari itu mari kita sebagai jemaat Kristus kita harus sama-sama rajin dan semakin niat untuk menampakkan diri dalam kegiatan gereja yang baik dan mau berguna dan menjadi teladan di tengah-tengah jemaat karena kita telah menerima bantuan dengan ikhlas dan tulus. Nah, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan keempat itu adalah bagaimana sih sikap jemaat umat Santo Bonaventura dalam menghadapi pasca pandemi COVID-19? Responden pertama menjawab bahwasanya setelah COVID, maunya umat itu harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mau itu lewat ibadah ke gereja atau kegiatan-kegiatan lainnya. Itu sebagai ucapan syukur mereka karena mereka selamat dan bebas dari pandemi, serta menyadari sepenuhnya bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan yang ada pada kita ini kekayaan pendidikan itu merupakan titipan Tuhan semata. Nah, responden kedua mengatakan bahwasanya maunya umat itu lebih bekerja keras dan membuat usaha kecil-kecilan guna untuk menguatkan iman mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir itu responden ketiga itu mengatakan bahwasanya lebih tetap bertekun dalam berdoa, berpuasa, mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. 4M, menghindari kerumunan, serta kita sebagai umat Katolik harus mengikuti ibadat dan misa online. Dan juga jangan lupa melakukan novena pembebasan dari virus corona. Nah, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwasanya dalam menyikapi itu, umat lebih menekankan kesadaran dalam dirinya, merefleksikan dalam dirinya bahwasanya hidup menggereja itu sangat penting, serta dalam mematuhi aturan itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu guna untuk memperlancar kegiatan gereja kita. Maka dari itu, umat diharapkan dapat mempertanggungjawabkan atas sikap pribadinya sendiri, mau melaksanakan berbagai macam kegiatan menggereja dan memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, dengan itu semua, kita semua atau sebagai jemaat Tuhan ini akan membawa kita sebuah perubahan dan perkembangan yang pesat dalam diri kita masing-masing menjadi lebih baik dari sebelumnya. Meskipun keadaan kita pada saat itu tidak memungkinkan untuk berkumpul atau berdoa bersama, namun kita bisa melakukan kegiatan berdoa secara pribadi, baik di rumah bersama dengan keluarga dan juga secara online atau misa online. Sekian yang dapat saya presentasikan hasil dari penelitian saya terhadap para responden dari Gereja Santo Bonaventura Pintu Batu dimobilisasi pasca pandemi. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan atau tutur kata saya yang menyinggung perasaan para jemaat, terkhususnya Santo Bonaventura, saya mohon maaf. Dan di akhir nanti dan di suatu saat nanti saya akan memperbaiki diri saya dalam menyampaikan presentasi saya dan juga mau memperbaiki diri dan berubah dan mengajak jemaat
terkhusus Santo Bonaventura semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama pasca pandemi sekarang ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye.